Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahilladzi tafarrada fi ala ahmaduhu subhanahu la yadhillu man hada wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat ini, marilah kita bersama-sama menghaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas izin Allah lah kita dapat berkumpul di masjid ini untuk menunaikan kewajiban kita sekaligus kebutuhan kita, yakni salat Jumat berjamaah. Semoga rangkaian ibadah yang kita lakukan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam semoga tercurah atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar Jumat ini, khatib berwasiat kepada jamaah sekalian, khususnya diri khatib pribadi, marilah kita perhatikan ketakwaan kita. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita. Marilah kita wujudkan ketakwaan kita dalam kehidupan ini. Insya Allah kalau nilai-nilai takwa menjadi dasar muamalah dalam kehidupan kita saat ini, kita akan menuai, kita akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Sirrul Asrar, bab yang menjelaskan tentang masalah puasa, di sana dijelaskan pada zaman Rasulullah ada dua orang wanita sedang berpuasa. Di tengah-tengah puasanya, dua orang ini merasa kehausan dan kelaparan. Bahkan hampir-hampir meninggal, hampir-hampir mati karena kelaparan. Maka dua orang ini meminta kepada saudaranya, "Wahai saudaraku, datanglah kepada Rasulullah, sampaikanlah, ceritakanlah keadaan kami ini." Datanglah utusan itu kepada Rasulullah. Begitu sampai kepada Rasulullah, menceritakan apa yang diceritakan, apa yang terjadi terhadap saudaranya. Kemudian Rasulullah memberikan dua tempat sekaligus menyampaikan, "Wahai utusan, datanglah kepada orang yang mengutusmu. Berikanlah dua tempat ini. Katakan kepada mereka, muntahkanlah apa yang ia makan." Maka hadirin, pulanglah utusan ini untuk menemui sahabatnya. Ketika sampai, diberikanlah tempat itu. Orang yang pertama diminta untuk memuntahkan apa yang dia makan. Ketika memuntahkan, yang keluar adalah nanah bercampur dengan darah dan sepotong daging segar. Orang yang kedua, demikian pula isi muntahannya. Setelah kejadian itu terjadi, maka seluruh orang-orang ramai sampai berita itu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka Rasulullah menyampaikan, banyak orang yang berpuasa dari yang dihalalkan oleh Allah, tapi dia berbuka puasa dengan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa yang kita lakukan saat ini sesuai dengan doa-doa kita yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun diri kita, apapun kondisi kita, kita pengen bahagia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan jauh selamat dari siksa api neraka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang bahagia dalam kehidupan dunia dan akhirat, Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi
yaitu adanya perintah siam atau as-saum. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa di dalam berbagai keterangan kitab-kitab fikih, al-imsaku an muftirin, menahan diri kita dari segala bentuk yang membatalkan puasa. Anil makulat, dari makanan, wal masrubat dan minuman, dan bertemunya suami istri di siang hari. Maka hadirin, tidak hanya itu juga, ada sesuatu yang lain yang harus kita perjuangkan untuk menggapai kebahagiaan di akhirat kita nanti. Al-imsaku an jami' a'dha'ihi, menahan seluruh anggota tubuh kita, mata, telinga, mulut, tangan, seluruh anggota tubuh kita. Kita jaga anil muharramat, dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal manahi, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wal dzamaim, yaitu sifat-sifat yang buruk. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya kebahagiaan dunia dan akhirat hanya akan diberikan kepada orang yang bertakwa. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang dapat menahan dirinya dari lahir maupun batiniahnya. Dia tidak makan dan minum, menjaga puasanya, menjaga lisannya, menjaga hatinya, tidak dengki, tidak benci, dan tidak merasa lebih mulia daripada orang lain. Maka inilah yang akan menjadikan kita bahagia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah, kullu amal ibni Adam lahu, seluruh perbuatan anak Adam lahu baginya. Salat untuk kita, zakat untuk kita, baca Quran untuk kita, illa saum, kecuali puasa. Maka hadirin, puasa saat ini, kita yang menjumpai puasa di saat ini, itu adalah suatu anugerah yang sangat luar biasa. Rugi rasanya kalau puasa ini tidak kita isi dengan hal-hal yang dapat mendatangkan ridha Allah, yang dapat menjadikan kita lebih akrab, lebih dekat, lebih uns kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Duratun Nasihin dijelaskan pula dalam kitab Sirrul Asrar, lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama indal iftar, ketika berbuka puasa, ketika kita mendengar alunan azan maghrib, bahagia rasanya hati kita, anak kita bahagia, istri kita bahagia. Kenapa hadirin? Karena kita sudah mampu meninggalkan makan dan minum. Wal wiqa'i fin nahar, ketemunya suami istri di siang hari. Perasaan ini selalu muncul dalam kehidupan kita. Tapi hadirin, usia kita sudah berapa? Kalau usia kita 30 ke atas, kalau usia kita sudah hampir 70, 80, maka jangan hanya berhenti di situ kebahagiaan kita. Yang kedua, farhatun inda ru'yatu jamali. Kebahagiaan yang kedua adalah ketika kita nanti melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, meninggalkan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, itu adalah kebahagiaan kita saat ini. Menjaga diri kita, sifat sombong kita jauhi, merasa lebih baik daripada orang lain kita tinggalkan. Sifat ujub, sifat riya, sifat sum'ah, sifat hasud, semua kita tinggalkan. Untuk apa hadirin? Untuk kebahagiaan kita nanti di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, kalau kita melihat hadis tadi di dalam kitab Surah Asrar, di sana dibagi
bagaimana caranya kita puasa yang dapat menenangkan kehidupan kita di dunia, dan bagaimana caranya puasa yang dapat menenangkan kehidupan kita di akhirat nanti. Yang pertama, shaumus syariah. Shaumus syariah adalah ayyumsika anil makulat wal masrubat, menahannya seseorang dari makan dan minum, wa anil wiqa'i fin nahari, dan bertemunya suami istri di siang hari. Insya Allah kita mampu untuk hal ini. Insya Allah kita sudah terbiasa meninggalkan hal-hal ini ketika masuk pada bulan Ramadan. Tapi hadirin, wa syaumus syariah muwaqqatun. Puasa syariat yang saat ini kita lakukan terbatas oleh waktu. Dari kapan? Minas subhi ilal maghrib, dari subuh sampai maghrib. Muwaqqatun, dibatasi oleh waktu. Yang kedua, ketika kita mampu meninggalkan seluruh anggota tubuh kita, diri kita, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, maka dijelaskan wasaumut tariqah, dan puasa tariqah itu fahuwa ayyumsika, menahan diri jami'a a'dhahi, dari seluruh anggota tubuhnya, menahan seluruh anggota tubuhnya, anil muharramat, dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal manahi, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wal dzamaim, dan sifat-sifat yang buruk. Wa shaumut tariqah mu'abbadun, dan puasa tarikat adalah selama-lamanya, fi jami'i umrihi, seluruh pada usia kita. Maka hadirin, kalau nanti kita masuk 1 Syawal, maka puasa secara syar'i, puasa secara lahir sudah kita tunaikan dengan ditandai Idul Fitri. Tapi untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan akhirat, farhatun inda ru'yatu jamali, menahan diri kita dari yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, dan sifat-sifat yang buruk. Mulai kapan hadirin? Mulai akil balik kita. Sampai kapan? Sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, dengan itulah kita dapat menggapai kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini sejalan dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang di awal tadi, penting sekali memperhatikan puasa kita. Kalau kita sudah usia, bagaimana mungkin kita masih menikmati puasa sama dengan anak-anak kita? Kita harus meningkatkan perjalanan spiritual kita. Kalau saat ini kita masih senang dengan iftar inda ghurubi syamsi, senangnya berbuka puasa ketika maghrib, maka kita lanjutkan menahan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebagai pertanggungjawaban kita untuk menggapai kebahagiaan yang hakiki, ru'yatu inda jamali. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, membantu kita, mempertemukan kita dengan saudara, dengan sahabat, dengan guru yang senantiasa membimbing kita, sehingga kita bisa istiqomah untuk menapaki jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil adwadil hakim, innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى رب العالمين وسارعوا إلى مغفرة الله الكريم، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت، اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت، اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروه العظيم يذكركم واسألوه فليؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.